Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian jaringan komputer. Berkembangnya teknologi komputer dan komunikasi, suatu model komputer tunggal yang melayani seluruh tugas-tugas komputasi suatu organisasi kini telah diganti menjadi sekumpulan komputer-komputer yang terpisah-pisah. Akan tetapi, saling berhubungan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sistem seperti ini biasa disebut dengan jaringan komputer atau computer network. Jadi, jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang terhubung atau terkoneksi antara komputer satu dengan komputer lainnya dan digunakan untuk berbagai sumber data. Kemudian, untuk mengelola suatu jaringan diperlukan adanya sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan ini dibagi menjadi dua menurut tipe jaringannya. Yang pertama ada sistem operasi jaringan client service dan yang kedua ada sistem operasi jaringan peer-to-peer. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe jaringan client server, yaitu server ini adalah komputer yang menyediakan fasilitas-fasilitas di dalam jaringan, sedangkan klien ini adalah komputer yang menerima atau menggunakan fasilitas-fasilitas yang telah disediakan oleh server. Dan tipe jaringan client server ini biasa diistilahkan dengan dedicated server karena memiliki server murni dan menyediakan fasilitas-fasilitas untuk workstation, tetapi tidak bisa berperan sebagai workstation. Yang kedua ada sistem operasi peer-to-peer. Jadi sistem operasi peer-to-peer ini server yang diistilahkan sebagai non-dedicated server karena tidak memiliki server yang murni, melainkan memiliki sekaligus tugas dapat berperan sebagai workstation. Jadi perbedaan antara client server dan peer-to-peer ini dalam sistem jaringan itu adalah kalau client server dia diistilahkan sebagai dedicated server, dan yang peer-to-peer, sistem jaringan peer-to-peer ini diistilahkan sebagai non-dedicated server. Jadi antara kedua sistem operasi jaringan ini memiliki fungsi yang berbeda-beda dalam sistem jaringannya masing-masing. Seperti itu. Baik, saya akan membahas materi berikutnya, yaitu tentang historis jaringan komputer. Konsep jaringan komputer lahir pada tahun 1940-an di Amerika dari sebuah proyek pengembangan komputer model I di Laboratorium Bell and Group Research Harvard University yang dipimpin oleh Profesor H. Einken. Pada mulanya, proyek tersebut hanya ingin memanfaatkan sebuah perangkat komputer yang harus dipakai secara bersama untuk mengerjakan beberapa proses tanpa banyak membuang waktu kosong. Maka dibuatlah proses berurutan atau batch processing, sehingga beberapa program bisa dijalankan dalam sebuah komputer dengan kaidah antrian. Di tahun 1950-an, ketika jenis komputer mulai membesar sampai terciptanya superkomputer, maka sebuah komputer mesti melayani beberapa terminal. Untuk itu, ditemukanlah konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan TSS atau Time Sharing System. Maka, untuk pertama kalinya bentuk jaringan komputer dapat diaplikasikan. Pada sistem TSS, beberapa terminal terhubung secara seri ke sebuah host komputer. Dalam prosesnya juga mulai nampak perpaduan sebuah teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi yang pada awalnya berkembang secara sendiri-sendiri. Dikutip dalam situs teknikinformatika.com, diungkapkan bahwa globalisasi dunia melalui jaringan komputer dimulai pada tahun 1969
ketika Departemen Pertahanan Amerika Serikat yaitu Defense Advanced Research Project Agency atau DARPA memutuskan untuk mengadakan riset tentang bagaimana cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET. Pada tahun 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan satu sama lain sehingga mereka bisa saling berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Di tahun 1972, Roy Tomlinson berhasil menyempurnakan program email yang ia ciptakan setahun sebelumnya untuk ARPANET. Program email ini begitu mudah sehingga langsung menjadi populer. Pada tahun yang sama, icon juga diperkenalkan sebagai lambang penting yang menunjukkan yang berarti pada. Tahun 1973, jaringan komputer ARPANET mulai dikembangkan meluas keluar Amerika Serikat, yang mana komputer University College di London merupakan komputer pertama yang ada di luar Amerika yang menjadi anggota dari jaringan ARPANET. Pada tahun yang sama, dua orang ahli komputer yakni Vinton Cerf dan Bob Kahn mempresentasikan sebuah gagasan yang lebih besar yang menjadi cikal bakal pemikiran international network atau yang kita kenal dengan internet. Ide ini dipresentasikan untuk pertama kalinya di Universitas Sussex. Hari bersejarah berikutnya yaitu pada tahun 1976 ketika Ratu Inggris berhasil mengirimkan email dari Royal Signal and Radar Establishment di Melbourne. Setahun kemudian, sudah lebih dari 100 komputer yang bergabung di ARPANET dan membentuk sebuah jaringan atau komputer. Pada tahun 1979, Tom Truscott, Jim Ellis, dan Steve Bellowin menciptakan newsgroup pertama yang disebut Usenet. Pada tahun 1981, French Telecom menciptakan gebrakan yang meluncurkan telepon televisi pertama di mana orang bisa saling menelpon sambil berhubungan dengan video link. Karena komputer membentuk jaringan semakin hari semakin banyak, maka dibutuhkan sebuah protokol resmi yang diakui oleh semua jaringan. Sehingga pada tahun 1982 dibentuk Transmission Control Protocol, yaitu IP yang kita kenal sekarang. Sementara itu, di Eropa muncul jaringan komputer tandingan yang dikenal dengan UNET yang menyediakan jasa jaringan komputer di negara-negara Belanda, Inggris, Denmark, dan Swedia. Jaringan UNET menyediakan jasa email dan newsgroup Usenet. Untuk menyelenggarakan alamat di jaringan komputer yang ada, maka pada tahun 1984 diperkenalkan Domain Name System yang kini kita kenal dengan DNS. Pada tahun 1990 adalah tahun yang paling bersejarah ketika Tim Berners-Lee menemukan program editor dan browser yang bisa menjelajah antara satu komputer dengan komputer lainnya yang membentuk jaringan. Program inilah yang disebut dengan WWW atau World Wide Web. Pada tahun 1992, komputer yang tersambung membentuk jaringan sudah melampaui 1 juta komputer dan di tahun yang sama muncullah istilah surfing atau menjelajah. Di tahun 1994, situs-situs dunia maya telah tumbuh menjadi 3.000 alamat halaman dan untuk pertama kalinya virtual shopping atau e-retail muncul di situs. Dunia langsung berubah di tahun yang sama juga Yahoo didirikan, yang juga sekaligus tahun kelahiran Netscape Navigator 1.0. Selanjutnya manfaat jaringan komputer. Yang pertama untuk perusahaan. Dalam membangun jaringan komputer di perusahaan atau organisasi, ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh. Dalam hal-hal resource sharing, reliabilitas tinggi, lebih ekonomis, skalabilitas, dan media komunikasi. Resource sharing adalah suatu usaha untuk menghilangkan kendala jarak. Yang selanjutnya reliabilitas tinggi, yaitu adanya sumber-sumber alternatif pengganti jika terjadi masalah pada salah satu perangkat dalam jaringan. Selanjutnya skalabilitas, yaitu kemampuan untuk meningkatkan kinerja sistem secara berangsur-angsur sesuai dengan beban pekerjaan dengan adanya menambah sejumlah prosesor.
Sebuah jaringan komputer mampu bertindak sebagai media komunikasi yang baik bagi para pegawai yang terpisah jarak jauh. Dengan menggunakan jaringan, 2 orang atau lebih yang tinggal berjauhan akan lebih mudah dalam menyusun laporan. Nah, selanjutnya, manfaat jaringan untuk umum. Terdapat 3 hal pokok yang menjadi daya tarik jaringan komputer perorangan, yaitu yang pertama, akses ke informasi yang berbeda di tempat yang jauh. Yang kedua, komunikasi orang ke orang. Yang ketiga, hiburan interaktif. Ada macam-macam bentuk akses ke informasi jarak jauh yang dapat dilakukan, terutama setelah berkembangnya teknologi internet. Berita-berita di koran sekarang dapat di-download ke komputer melalui internet. Dan tidak hanya itu, sekarang kita dapat melakukan pemesanan suatu produk melalui internet. Bisnis yang dikenal dengan istilah electronic commerce atau e-commerce ini sekarang sedang berkembang dengan pesat. Bicara tentang internet, menggunakan internet juga dapat melakukan komunikasi orang ke orang. Fasilitas elektronik mail atau email telah dipakai secara meluas oleh jutaan orang. Komunikasi menggunakan email ini masih mengandung delay atau waktu tunda. Selanjutnya ada video conference atau penemuan maya, merupakan teknologi yang memungkinkan terjadinya komunikasi jarak jauh tanpa delay. Selanjutnya, video on demand merupakan daya tarik ketiga dari jaringan komputer bagi orang per orang, di mana kita dapat memilih film atau acara televisi dari negara mana saja, kemudian ditampilkan di layar monitor kita. Selanjutnya adalah masalah sosial jaringan. Penggunaan jaringan oleh masyarakat luas akan menyebabkan masalah-masalah sosial, etika, dan politik. Internet telah masuk ke segala masyarakat. Semua orang dapat memanfaatkannya tanpa memandang status sosial, usia, dan juga jenis kelamin. Penggunaan internet tidak akan menimbulkan masalah selama subjeknya terbatas pada topik-topik teknis, pendidikan, atau hobi. Hal-hal dalam batas norma-norma kehidupan, tetapi kesulitan mulai muncul bila suatu situs di internet mempunyai topik yang sangat menarik, seperti tentang politik, agama, dan hal-hal yang berkaitan dengan seksual. Gambar-gambar yang dipasang di situs-situs tersebut mungkin merupakan suatu yang sangat mengganggu bagi sebagian orang. Masalah lain seperti pembajakan dan penyebaran video yang berbau pornografi pun menjadi salah satu yang akan menimbulkan dampak negatif dari perkembangan sosial jaringan yang ada. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang berada di era globalisasi ini harus bijak terhadap perkembangan teknologi yang ada. Mungkin cukup sekian penyampaian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri selanjutnya akan membahas materi tentang macam-macam jaringan komputer. Terdapat 2 klasifikasi dalam jaringan komputer, yaitu teknologi transmisi dan jarak. Dan secara garis besar terdapat 2 jenis teknologi transmisi, yaitu jaringan broadcast dan jaringan point-to-point. Nah, jaringan broadcast ini memiliki saluran komunikasi tunggal yang dipakai bersama-sama oleh semua mesin yang ada pada jaringan. Pesan-pesan berukuran kecil itu disebut paket. Nah, paket itu dikirimkan oleh suatu mesin akan diterima oleh mesin-mesin lainnya. Field alamat pada sebuah paket berisi keterangan tentang kepada siapa paket tersebut ditujukan. Nah, saat menerima paket, mesin itu akan mengecek field alamat. Bila paket tersebut ditujukan untuk dirinya, maka mesin akan memproses paket itu. Namun, jika tidak, mesin itu akan mengabaikannya. Kemudian, jaringan point-to-point itu terdiri dari beberapa koneksi pasangan individu dari mesin-mesin. Pada umumnya, jaringan yang lebih kecil dan terlokalisasi secara geografis itu cenderung memakai broadcasting, sedangkan jaringan lebih besar menggunakan point-to-point.
Nah, kemudian ada berbagai macam jaringan komputer. Di antaranya, yang pertama berdasarkan jangkauannya. Berdasarkan jangkauannya, jaringan komputer ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada Local Area Network atau LAN, merupakan jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus yang berukuran sampai beberapa kilometer. Nah, jaringan ini seringkali digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation dalam kantor perusahaan atau pabrik untuk memakai bersama atau research, misalnya kayak printer, scanner, dan lain-lain, dan semua itu saling bertukar informasi. Local Area Network dapat dibedakan dari jenis jaringan lainnya berdasarkan 3 karakteristik, yaitu ukuran, teknologi transmisi, dan topologinya. LAN ini seringkali menggunakan teknologi transmisi kabel tunggal, dan LAN tradisional beroperasi pada kecepatan 10-100 Mbps dengan delay rendah, yaitu puluhan mikrosecond, dan mempunyai faktor kesalahan yang kecil. Sedangkan LAN modern itu dapat beroperasi pada kecepatan yang lebih tinggi sampai ratusan Mbps. Nah, berikut ditampilkan gambar tentang Local Area Network dan gambar jaringan Local Area Network. Terdapat beberapa macam topologi yang dapat digunakan pada LAN, yaitu pada jaringan bus atau kabel linear dan ring. Selanjutnya yang kedua ada Metropolitan Area Network atau MAN. Pada dasarnya, MAN ini merupakan versi dari LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya memakai teknologi yang sama dengan LAN. Nah, Metropolitan Area Network ini dapat mencakup kantor-kantor perusahaan yang berdekatan dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi, baik swasta maupun umum. Nah, MAN ini mampu menunjukkan data dan suara, bahkan dapat berhubungan dengan jaringan televisi kabel. Tapi MAN ini hanya memiliki 1 atau 2 buah kabel dan tidak mempunyai elemen switching untuk mengatur paket melalui beberapa output kabel. Dan MAN memiliki standar yang disebut DQDB atau Distributed Queue Dual Bus atau 8206 menurut standar IEEE. Nah, selanjutnya ada yang namanya jenis Wide Area Network atau WAN. WAN ini mencakup daerah geografis yang luas, seringkali mencakup sebuah negara atau bahkan benua. WAN ini terdiri dari kumpulan mesin yang bertujuan untuk menjalankan program aplikasi. Nah, ada sebagian besar WAN yang terdiri dari 2 komponen, yaitu kabel transmisi dan elemen switching. Kabel transmisi itu terdiri dari sirkuit, channel, atau terang untuk memindahkan bit-bit dari satu mesin ke mesin yang lainnya. Dan elemen switching adalah komputer khusus yang dipakai untuk menghubungkan 2 kabel transmisi atau lebih. Nah, kemudian selanjutnya switching ini namanya sangat bervariasi. Ada switching node, intermediate system, data switching, exchange, dan sebagainya. WAN ini pada umumnya bertopologi tidak menentu. Nah, kemudian selanjutnya berdasarkan distribusi data, jaringan komputer terdiri dari 2 jenis, yaitu jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Jaringan terpusat adalah jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien itu bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi yang berasal dari komputer server. Nah, jaringan terpusat itu ada namanya dumb terminal, artinya terminal bisu, di mana terminal ini tidak memiliki alat pemroses data.
Lalu kemudian yang kedua, jaringan terdistribusi. Jaringan ini merupakan hasil perpaduan dari beberapa jaringan terpusat sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien yang saling terhubung itu membentuk suatu sistem jaringan tertentu. Kemudian selanjutnya ada berdasarkan media transmisi. Jaringan komputer juga dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada jaringan berkabel atau wired network. Nah, media transmisi data digunakan dalam jaringan ini berupa kabel. Kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya agar bisa saling bertukar informasi dan terhubung dengan internet. Dan salah satu media transmisi yang digunakan itu adalah kabel UTP. Kemudian yang kedua ada jaringan tanpa kabel atau nirkabel atau wireless network. Nah, dalam jaringan ini diperlukan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi datanya untuk mengirimkan sinyal informasi antar komputer satu dengan komputer yang lainnya. Nah, wireless adapter adalah salah satu media transmisi yang digunakan dalam wireless network. Kemudian selanjutnya berdasarkan pemrosesan data, jaringan komputer juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama jaringan client server. Jaringan ini terdiri dari satu atau lebih komputer server dan komputer klien. Biasanya terdiri dari komputer server dan beberapa komputer klien. Komputer server ini bertugas menyediakan sumber daya data, sedangkan komputer klien itu hanya menggunakan sumber daya data yang telah disediakan tersebut. Kemudian yang kedua, jaringan peer-to-peer. Dalam jaringan peer-to-peer ini masing-masing komputer, baik komputer server maupun komputer klien, mempunyai kedudukan yang sama. Maksudnya apa? Maksudnya komputer server ini dapat menjadi komputer klien dan sebaliknya, komputer klien dapat menjadi komputer server. Cukup sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Bismillah, sini saya akan menjelaskan sedikit tentang macam-macam topologi jaringan komputer. Yang pertama, topologi ring. Pengertian topologi ring adalah di mana setiap komputer dihubungkan dengan komputer lain dan seterusnya sehingga kembali ke komputer pertama dan membentuk lingkaran atau ring. Kelebihan dan kekurangan topologi ring. Kelebihannya yaitu mudah dalam pemasangan, dan kekurangannya jika salah satu komputer mengalami masalah, maka pengiriman data akan terhenti atau error. 2. Yaitu topologi bus. Pengertian topologi bus adalah topologi yang menggunakan satu kabel dan setiap kabel terhubung ke kabel menggunakan BNC. Kelebihan dari topologi ini yaitu kabel yang digunakan sedikit sehingga tidak perlu mengeluarkan banyak biaya, dan kekurangannya adalah jika salah satu komputer mengalami masalah, maka komputer lain akan mendapatkan masalah juga, dan topologi ini sulit untuk mendeteksi masalah tersebut. Yang ketiga yaitu topologi star. Pengertian topologi star adalah di mana semua komputer dihubungkan ke hub atau switch menggunakan kabel UTP sehingga hub atau switch bertindak sebagai pusat jaringan. Kelebihannya adalah mudah mendeteksi mana komputer yang mengalami masalah dan dapat melakukan penambahan atau pengurangan komputer tanpa menggunakan komputer lain, dan kekurangannya adalah membutuhkan biaya yang banyak karena topologi ini menggunakan banyak kabel dalam pembangunan topologi yang tersebut. Yang keempat, topologi mesh. Pengertian topologi mesh adalah komputer yang terhubung dengan komputer lain menggunakan kabel tunggal dan pengiriman data langsung mencapai ke komputer tujuan tanpa melalui hub atau switch. Kelebihan dari topologi ini adalah proses pengiriman data lebih cepat, dan jika salah satu komputer rusak tidak akan mengganggu komputer lainnya, dan kekurangannya adalah membutuhkan banyak biaya karena topologi ini menggunakan banyak kabel dan port I/O. Yang kelima, topologi tree. Topologi tree adalah gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan ke topologi bus, sehingga topologi star terhubung ke topologi star lainnya melalui topologi
bus. Kelebihan topologi ini adalah mudah melakukan jaringan yang diperlukan dan mudah mendeteksi kesalahan komputer, dan kekurangannya adalah menggunakan banyak kabel juga dan sering terjadi tabrakan jaringan sehingga pengiriman data menjadi lambat. Kemudian topologi hybrid. Pengertian topologi hybrid adalah topologi yang tersusun atau terhubung dari berbagai topologi lainnya. Kelebihannya topologi ini yaitu sangat fleksibilitas dan penambahan koneksi sangat mudah. Kekurangannya pembangunan dan instalasi sangat sulit dan membutuhkan biaya cukup banyak. Mungkin sekian materi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Ada poin database. Database ini merupakan kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan program komputer untuk memperoleh informasi database tersebut. Nah, sekumpulan informasi database itu saling berkaitan pada suatu subjek tertentu pada tujuan tertentu pula. Database ini juga bisa diartikan sebagai susunan record data operasional lengkap dari suatu organisasi atau perusahaan yang diorganisir dan disimpan secara terintegrasi dengan menggunakan metode tertentu dalam komputer sehingga dapat memenuhi informasi yang optimal yang dibutuhkan oleh setiap pengguna. Kemudian alasan mengapa perlunya database. Nah, basis data ini kan merupakan salah satu komponen penting dalam sistem informasi karena merupakan dasar dalam menyediakan informasi. Nah, basis data ini menentukan kualitas informasi, akurat, tepat pada waktunya, dan relevan. Basis data ini juga bisa mengurangi duplikasi data atau data redundansi. Dengan pengaplikasian basis data ini, hubungan data dapat ditingkatkan karena basis data dapat mengurangi pemborosan tempat simpanan luar. Nah, komponen-komponen basis data ini ada 4. Yang pertama itu perangkat keras. Perangkat keras ini biasanya terdapat dalam sistem basis data, utamanya yaitu berupa memori sekunder hard disknya. Kemudian ada sistem operasi atau operating system. Operating system ini merupakan program yang mengaktifkan atau mengendalikan seluruh sumber daya, resource, dan melakukan operasi-operasi dalam komputer. Kemudian ada database atau basis datanya tersebut. Nah, secara fisik ini dalam pengelolaannya database management system tidak dilakukan oleh pemakai secara langsung, tetapi ditangani oleh sebuah perangkat lunak yang disebut database management system atau DBMS yang menentukan bagaimana data disimpan, diubah, dan diambil kembali. Kemudian ada user atau pemakainya. Nah, bagi pemakai ini dalam database, si pemakai ini dapat berinteraksi dengan basis data dan memanipulasinya dalam program yang ditulis dalam bahasa pemrograman komputer. Kemudian ada asal mula istilah database.
istilah database ini berawal dari ilmu komputer, meskipun semakin ke sini artinya semakin luas, dimasukkan dalam hal-hal di luar bidang elektronik. Nah, bahasa basis data ini terdiri atas data definition language atau DDL dan data manipulation language. Kalau DDL atau data definition language ini merujuk pada kumpulan perintah yang dapat digunakan untuk mendefinisikan objek-objek basis data. Nah, kalau DML atau data manipulation language ini mengacu pada kumpulan perintah yang dapat digunakan untuk melakukan manipulasi data tersebut. Nah, sekian penyampaian dari materi database, kemudian akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi software database. Nah, software database ini juga sangat penting ya dalam komputer. Salah satu bagian software yang juga menjadi sangat penting dalam komputer. Nah, di sini ada 6 software. Yang pertama yaitu Microsoft Access. Nah, software database ini sangat cocok sekali digunakan untuk komputer-komputer relasional. Nah, seperti komputer-komputer rumahan yang memiliki data yang digunakan untuk komputer-komputer rumahan yang digunakan berbagai kebutuhan yang ringan, dan juga banyak yang menggunakan Microsoft Access ini sebagai database andalan yang digunakan. Nah, yang kedua yaitu ada Oracle. Nah, software database ini menjadi salah satu database yang bisa menyimpan data yang cukup maksimum ya. Nah, dengan hingga ukuran terabyte. Nah, software database ini juga salah satu menjadi software pilihan karena mudah di-download dan mempunyai versi free download. Nah, yang ketiga yaitu MS SQL Server. Nah, untuk software database ini merupakan database yang sistemnya manajemen basis data relasional yang digunakan untuk produk Microsoft Nah, yang keempat yaitu MySQL. Nah, untuk software database ini yang satu ini menjadi salah satu database yang paling terbuka untuk seluruh open source dan bisa digunakan untuk seluruh platform seperti Linux ataupun Windows. Nah, yang kelima yaitu Firebird. Nah, atau juga dikenal dengan Firebird SL. Nah, yang keenam yaitu adalah PostgreSQL. Software database yang satu ini berfungsi sebagai alat yang digunakan. Nah, yang keenam yaitu PostgreSQL. Nah, software database ini berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk membangun database server yang hanya bersifat open source lisensi GPL, nah atau General Public License. Mungkin hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Terima kasih.